Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an Allah yu'ali darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصالح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ahmad ibnu Athaillah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ilumi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai hikmah yang ke 128. Al-ilmun nafi' huwallazi yanbasitu fi sadri syu'a'uhu wa yankashifu bihi anil qabli qina'uhu. Ilmu yang berguna itu adalah ilmu yang sinar cahayanya meluas sampai ke dalam dada dan sampai bisa membuka penutup hati. Ini makna terjemahnya.
disebut namanya ilmu nafi', ilmu yang membawa kepada manfaat. Maka mestinya manfaatnya dunia sampai akhirat. Kita diperintah oleh Allah belajar ilmu nafi'. Nabi bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Talabul ilmi minal lahdi ilal lahdi. Talabul ilmi walau bisin. Ini ilmu apa yang harus dicari? Ilmu yang membawa manfaat. Lah ilmu yang manfaatnya bagaimana? Ilmu yang manfaat itu ilmu yang sinar dari ilmu tersebut bisa sampai masuk ke dalam dada seseorang dan bisa sampai menyinari ke dalam hatinya. Kalau dikatakan kan ada ta'rif. Apa sih akal itu? Akal itu adalah nurun ruhaniyun. Akal itu adalah cahaya yang menerangi ruhani. Jadi orang yang berakal itu orang yang hatinya diterangi oleh akalnya. Nah, akalnya akal yang bagaimana? Akal yang bisa membawa atau mengerti pengetahuan, hingga pengetahuan yang diperoleh akan bersinar di dalam hatinya. Apa diantaranya ilmu yang nafi' itu ilmu yang manfaat? Di antara ilmu yang manfaat itu adalah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu mengenal tentang sifat-sifatnya Allah. Maka ilmu yang seperti ini akan membawa kepada manfaat yang bersinar di dalam hatinya seseorang. Hati seseorang akan menjadi kondisi hati yang bisa mengetahui siapa dirinya. Karena hatinya terang, maka dia akan mengenali saya ini siapa, dari mana asal saya, di dunia ini saya mau ngapain, nanti setelah dari dunia saya mau kemana. Orang yang bisa menyingkap ini, tahu ini, maka berarti hatinya itu terang, hatinya disinari oleh ilmu pengetahuannya. Di antaranya apa? Ya ilmu mengenali tentang Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang bisa mengenali dirinya, maka akan bisa mengenali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenal sifat-sifat Allah, wujud kenal, qidam kenal, baqa kenal, sampai kepada sifat-sifat mutakallimah, dia kenal sifat-sifat Allah. Maka dengan mengenal ini hatinya menjadi terang. Coba bedakan sama orang-orang yang gak mengenal kepada sifat-sifat Allah, gak kenal Allah, gak bisa memahami
apa yang menjadi haknya makhluk dan apa haknya Khalik. Saya sebagai makhluk itu harus bagaimana sikapnya, bagaimana bersikap kepada Allah. Maka orang yang nggak tahu ini ya nggak bisa paham, bisa mengenal pula kepada asma-asma Allah. Apa sih yang namanya Rahman, apa sih Rahim, apa itu Al-Malik, Al-Qudus, satu persatu. Jadi selesainya kita nanti belajar sifat-sifat Allah yang 20, maka kalau ente mau lanjut, kenali asma-asmanya Allah. Kita akan belajar bagaimana mengenal tentang nama-nama Allah. Apa sih yang dimaksud dengan Al-Jabbar? Karena banyak sekali orang tertipu dalam mengenali nama-nama Allah. Pak Imam Ghazali, orang itu terkadang kenal nama Allah hanya yang baik-baik saja, hingga dia kadang kepedean kepada Allah, sok deket. Wah, Tuhan itu ya pokoknya maha baik, maha pemberi, maha pengasih, hingga akhirnya kadang-kadang menyepelekan Allah, menganggap maha pengampun Tuhan. Maka orang-orang yang demikian ini salah atau tertipu mengenal nama-nama Allah. Kenapa? Karena ada nama-nama Allah yang serem, yang kamu juga harus kenal. Apa? Pemaksa, penyiksa, yang tidak bisa diatur, yang berbuat semaunya sendiri. Kalau kamu kok kenal nama-nama ini, ya merinding kamu, serem. Maka orang itu nggak akan menggampangkan, nggak akan menyepelekan apa yang jadi hak-haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenalnya Allah lengkap gitu loh. Kenal sifat-sifat yang rahim, yang baiknya, yang menunjukkan rahmat, juga kenal sifat-sifat yang menunjukkan kepada keagungannya, kebebasannya berbuat segala sesuatu. Kamu kok kenal sifat-sifat ini, ya akan tunduk terus kepada Allah, minta ampun ya Allah. Salah yang kecil aja kita minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena Allah bisa menjadikan sesuatu yang kecil jadi kesalahan yang besar yang akan bawa kamu disiksa oleh Allah nanti. Hingga nggak gampang-gampang bersikap kepada Allah, karena mengenali Allah dengan sempurna. Jadi kenal Allah, jangan sampai salah kenal. Maka ilmu yang seperti ini akan jadi ilmu yang bermanfaat. Terus kenal lagi ilmu tata cara ibadah. Kenal ilmu fikih. Gimana sholat yang baik, gimana wudhu yang baik, gimana pakai pakaian yang baik, gimana taat yang baik. Belajar ilmu itu. Maka ilmu yang seperti ini akan menjadi ilmu yang manfaat untuk kamu. Kenapa? Karena kita diperintah oleh Allah untuk belajar ilmu yang demikian. Kalau dikatakan orang itu bertambah mulia atau bertambah dicintai oleh Allah. Kalau orang itu dicintai oleh Allah, alamatnya Allah akan mengajarkan kepada dia ilmu-ilmu yang bermanfaat. Apa diantaranya? Ilmu-ilmu yang mau mengajarkan bagaimana tata caranya ibadah, bagaimana bersikap kepada Allah, bagaimana bisa mengabdikan dengan baik kepada Allah. Yufaqihu fiddin, akan dijadikan orang-orang yang faqih, yang mengerti tentang ilmu-ilmu tersebut. Nah, orang ibadah kepada orang mengenal Allah, tapi
nggak ngerti caranya ibadah, ya juga salah juga. Kenal Allah, tauhidnya ngerti, tapi sholat nggak bisa, kan berat juga. Fatihah nggak bisa, sholat nggak bisa, cara wudhu nggak bisa, kan berat juga. Jadi harus disempurnakan. Kenal cara wudhu, kenal cara sholat, kenal cara beribadah kepada Allah, ngerti hukum-hukum untuk taat. Ini namanya ilmu fikih. Yang tadi namanya ilmu tauhid. Terus kenal pula tata krama kepada Allah, namanya ilmu tasawuf. Makanya orang-orang dulu itu kitabnya yaitu 3 itu, kitab fikih, kitab tauhid, kitab tasawuf, 3 aja. Nah, yang paling praktis cari kitab yang isinya 3. Jadi cuma punya 1 kitab, udah beres. Taruh di lemari kamu 1 kitab. Apa? Ilmu tauhid ya di situ, fikih di situ, tasawuf. Di antaranya apa? Kitab Sulam Taufik. Kitab Sulam Taufik itu isinya ya tauhidnya ada, fikihnya ada, tasawufnya ya ada, hingga kita diajarkan bagaimana bertata krama kepada Allah. Artinya bagaimana bersikap dengan benar kepada Allah. Ketika dapat musibah, sikapnya bagaimana? Ketika dapat kenikmatan, sikapnya bagaimana? Ketika diperintah oleh Allah, sikapnya bagaimana? Ketika ngelakuin dosa, sikapnya bagaimana? Ini diajarkan tata krama kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya ilmu tasawuf. Jadinya apa? Orang sufi. Kamu jangan beranggapan orang sufi itu yang pakaiannya sobek-sobek, yang tinggalnya di dalam gunung. Itu bukan sufi yang begitu. Sufi nggak perlu begitu-begitu. Sufi sekarang di tengah kota, dalam kantor, dalam kerajaan, pakaiannya mewah, tapi sufi. Kenapa? Sufi itu kan tujuannya bagaimana hatinya punya tata krama yang baik kepada Allah. Lah, saking takutnya dunia ini menggoda dia hingga dia lupa tata krama kepada Allah, dia nyepi ke gunung-gunung gitu. Tapi yang udah canggih-canggih, yang udah bisa mengatasi, ya nggak perlu jauh-jauh ke gunung-gunung. Cukup di rumah, di kantor, di kerajaan, punya jabatan, tapi hatinya tetap bisa bertata krama kepada Allah. Ini juga disebut namanya sufi, sufi modern. Karena thariqah sekarang udah ada thariqah apa? Thariqah modern atau thariqah yang udah dijalankan oleh orang-orang yang bagaimana bisa tetap melakukan amalan-amalan kesufian walaupun dia berada di tengah-tengah masyarakat. Maka inilah ilmu yang cahayanya akan bersinar ke dalam hati dan menyingkapkan tirai yang ada di dalam hati. Kebutuhan tersingkap, kegelapan tersingkap, keangkuhan tersingkap, kesombongan tersingkap. Semua yang dalam hati itu terbuka, kelihatan semua, hingga apa yang jelek-jelek bisa kamu bersihkan. Kadang orang itu sering apa? Lihat orang lain jelek, dirinya baik. Itu namanya nggak bisa menyingkap hatinya. Orang yang bisa menyingkap hatinya bisa lihat kondisinya saya itu baik atau jelek.
Mana sifat yang baik pada saya, mana sifat yang jelek pada saya. Kok saya punya sifat-sifat jelek, gimana? Bersihkan, ganti dengan sifat-sifat yang baik. Kok udah punya sifat-sifat baik, gimana? Lanjutkan, biar sifat itu terus ada pada diri kamu. Maka ini yang dimaksud menyingkap tirai hati. Nanti pahamnya itu family 100 doang, menyingkap tirai hadiah doang sih lo. Ada tirai 5, tirai keempat. Ada tirai hati itu yang menyelimuti hati hingga kamu nggak tahu dalamnya ada apa. Nah, orang yang bisa menyingkap ini akan tahu kamu itu baik atau jelek. Nah, lebih penting mana menyingkap tirai hatinya orang apa hati sendiri? Ya ngurusin hati sendiri, ngapain ngurusin hatinya orang? Orang mau tersingkap hatinya kayak mau nggak tersingkap hatinya mah bodoh amat. Artinya nggak berkaitan sama kewajiban yang ada pada diri saya. Kewajiban saya apa? Menyingkap tirai hati saya. Gimana saya bisa tahu di dalamnya apakah sudah ada sifat-sifat yang baik atau belum ada sifat-sifat yang kalau belum ada gimana? Hiasi. Kalau ada yang jelek gimana? Bersihkan. Alhasil, kata Saibu Syarah, ilmu nafi' itu yang paling gampang kalau mau dimaknai, yaitu ilmu yang bisa menjadikan kita dekat kepada Allah dan menjauhkan diri dari memandang dirinya sendiri. Yang dipandang hanya Allah saja. Makanya orang yang sudah bisa tersingkap hatinya ini menjadi orang yang setiap waktu bisa menyaksikan Allah. Nggak setiap hari lagi, nggak setiap bulan aja, tapi setiap waktu. Kadang ada orang bisa ngelihat Allah kalau pas sholat doang. Di luar sholat nggak ketemu Allah. Nah, kamu dengan ilmu yang nafi ini setiap waktu bisa ketemu Allah. Dengan apa? Melihat segala kejadian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena nggak ada kejadian lain, nggak ada satu kejadian pun kecuali itu diciptakan oleh Allah. Hingga dengan melihat kejadian-kejadian itu, kamu bisa mengatakan, ya Allah, saya terima. Saya melihat Engkau, saya menyaksikan kekuasaan-Mu ya Allah, saya menyaksikan ketuhanan-Mu ya Allah. Dengan apa? Menyaksikan segala pergerakan yang ada di dalam jagat raya ini. Karena nggak akan mungkin sesuatu itu bergerak kecuali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Mahdi berkata, hakikat ilmu adalah mengetahui tentang hak-haknya waktu, mengetahui cara menjernihkan hati, mengetahui cara membenci dunia, mengetahui cara mendekatkan diri kepada surga, mengetahui cara menjauhkan diri dari api neraka, mengetahui cara meningkatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui cara menjadi hamba yang punya pengharapan kepada Allah.
Dan selain ilmu-ilmu ini adalah musibah. Dan ilmu-ilmu ini itu musibah bagi hawa nafsu. Hah? Kalau kamu belajar ilmu ini, bagi hawa nafsu kamu itu adalah musibah, malapetaka. Kenapa? Karena hawa nafsu kamu sudah nggak dapat lagi kebebasan. Hawa nafsu kamu sudah nggak dapat lagi kesenangan. Karena dikatakan orang yang bisa berjalan menuju Allah dengan tenang, dengan baik adalah orang yang bisa membuat dinding yang tinggi antara dirinya dan hawa nafsunya. Selagi belum ada dinding yang tinggi, selamanya nafsu itu akan jalan bersama kamu. Dan nafsu kalau jalan sama kamu selamanya nyerimpetin. Ngerti nggak kamu nyerimpetin? Apa? Mengganggu, selalu menghalangi jalannya kita. Tapi kalau sudah dipisahkan, jalan kamu akan kayak jalan tol menuju Allah cepat. Selagi nggak dipisahkan, selamanya kita terganggu oleh hawa nafsu. Lah gimana caranya? Ya ini, kalau kamu kok belajar ilmu ini musibah bagi hawa nafsu. Tapi kalau enggak, musibah buat diri kamu. Nafsu kamu bahagia, kamu yang berada dalam musibah. Habibie yang jenius seperti itu, akhir hidupnya mengatakan, kalau tahu ilmu itu seperti ini, dulu saya belajar ilmu agama. Kenapa? Dia pinter bikin pesawat, pinter, tapi akhirnya dia butuh ilmu untuk menenangkan hati. Dia butuh ilmu untuk dekat kepada Allah. Dia butuh ilmu untuk tunduk kepada Allah. Sementara dia masa mudanya nggak belajar itu, gimana dia bisa? Kalau tahu akhirnya akan begini, dulu saya akan menyibukkan diri belajar ilmu tentang agama. Kenapa? Karena ilmu tentang pesawat yang masa mudanya aja dia dapat, tapi nggak jadi ilmu yang nafek, nggak jadi ilmu yang bisa mengalahkan hawa nafsu. Malah ilmu itu meningkatkan hawa nafsu. Itu ilmu yang jangan kamu pelajari. Itu ilmu-ilmu yang kalau kamu pelajari, hawa nafsu kamu semakin besar. Hawa nafsu kamu semakin tidak terkendali, semakin merajalela, hingga tidak bisa menjadi sesuatu yang menyinari hati dan membuka penutup hati. Hakikat ilmu, kata Imam Mahdi, adalah mengetahui hak-haknya waktu. Yang namanya waktu itu punya hak untuk kita hormati. Orang yang adil itu belajar lurus itu nggak hanya menghormati manusia lain. Oh, ini orang adil, orang baik, ada orang lain dihormati. Nggak cuma itu. Belajar adil, belajar bersikap adil, lurus dari mulai apa? Dari mulai menghormati waktu. Waktu berikan haknya. Waktu asar haknya apa? Waktu maghrib haknya apa? Waktu isya haknya apa? Waktu subuh haknya apa? Berikan haknya. Kok kamu nggak bisa ngasih haknya, gimana? Ganti di waktu yang lain, gitu loh. Hormati waktu itu. Oh, minta maaf nih, saya maghrib nggak bisa zikir, nggak bisa hormat. Nanti waktu isya senggang, ganti waktunya.
Terus menghormati ayat-ayat Al-Qur'an. Alif dihormati tempatnya di mana, ba tempatnya di mana, tak, hingga baca Qur'annya adil. Idghamnya keluar, ikhfa'nya keluar, idharnya keluar. Enggak baca Quran lempeng terus semua. Kamu enggak menghormati hak-haknya huruf di situ. Huruf juga punya hak untuk dihormati. Allah bikin huruf ba. Cara bacanya gimana? Oh begini, ya hormati bacaannya begitu. Jangan yang penting kan keluar suaranya. Oh kamu enggak menghormati, enggak bersikap adil. Jadi adil itu kalau baca ayat ada bacaan mat yang panjang satu harokat, ya dibaca satu harokat. Jangan ada satu harokat dibaca panjang. Kalau yang panjang 6 harokat dibaca satu, itu namanya nggak adil, gitu loh. Adil itu ya lempeng, yang satu harokat ya dibaca satu harokat, yang 6 harokat dibaca 6 harokat, namanya orang adil. Menghormati waktu, bisa mengetahui hak-haknya waktu, itu namanya yang bisa diganti. Terus ilmu yang membawa kita tahu cara menjernihkan hati. Gimana hati itu jernih, gimana hati itu bersih dari apa? Sombong, riya, takabur, ujub, hasud. Itu kekotoran hati, itu kotoran hati. Dan tugas kamu cari ilmu yang bisa bersihin itu, disaring, buang. Setelah buang, hati kamu jadi jernih. Isinya apa? Ikhlas, ridho, tawadhu, khusyuk. Itu hati yang sudah bersih, jernih dari kekotoran. Kalau kamu kok ada dapat air tapi keruh, airnya keruh, kamu minum, haus kamu minum, bahaya. Lah biar nggak bahaya gimana? Dijernihkan. Taruh dulu biar kotorannya turun. Nah, sudah turun kotoran, kamu akan tahu, oh ini yang jernih, ini yang kotor. Yang kotor jangan diminum, yang bening baru Itu ilmu yang seperti itu yang kita akan cari tuh. Bagaimana ilmu untuk bisa menjernihkan hati kita. Antaranya apa? Ilmu tauhid, ilmu tasawuf, bagaimana membersihkan hati itu agar punya sifat-sifat yang baik. Terus membenci dunia. Membenci dunia itu bukan bunuh diri, bukan meninggalkan dunia. Membenci dunia itu maknanya tidak mengambil dunia untuk dunia, tapi mengambil dunia untuk akhirat, gitu loh. Benci kalau punya dunia hanya dipakai untuk urusan dunia lagi. Dapat harta dipakai untuk bersenang-senang, jalan-jalan ke sono kemari. Dapat istri cantik, ya hanya dipamerin doang ke acara-acara. Didandarin yang cantik, ajak sono, ajak sini. Kenapa? Ini istri gua. Enggak dipakai untuk modalnya ibadah. Namanya punya dunia untuk urusan dunia. Benci yang seperti itu dia. Dia pengen gimana saya punya dunia, tapi dunia ini untuk modalnya akhirat.
bukan nggak punya dunia, bukan. Kalau nggak punya dunia, gimana mau benci? Gue mau benci sama dunia, gimana sih? Makanya gue nggak mau cari dunia. Lu mah kepepet aja bencinya karena nggak punya dunia. Coba lu punya dunia, kalau nggak, punya motor satu, kalau nggak dirawat luar biasa, diisik-isik, gua nggak seneng sama dunia. Kenapa? Agak gablek, kagak bisa beli. Coba lo bisa beli kalau nggak tergila-gila sama dunia. Kan sudah diomong sama Nabi, orang kalau sudah punya satu harta dunia akan pengen dua, punya dua pengen tiga. Itu pancingan dunia begitu. Lah kamu diajak cari ilmu yang kamu disuruh benci kepada dunia. Mana kayak yang kemarin kita pelajari? Apa? Allah mengingatkan kita, memang kamu itu saya suruh benci sama dunia, jangan cinta sama dunia. Tapi kamu nggak cukup untuk dinasehati. Kalau cuma nasihat nggak berguna. Jadi perlu apa? Dikasih merasakan pahitnya dunia hingga kamu jadi benci sama dunia. Begitu maknanya. Udah nggak mengharapkan lagi punya dunia. Punya ya alhamdulillah, datang banyak yang nggak tambah seneng, hilang yang nggak bersedih. Begitu maksudnya. Terus cari ilmu yang bisa mendekatkan kamu dengan surga. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Nggak ada ilmu lain yang bawa kamu bisa masuk surga selama-lamanya, nggak ada. Satu-satunya ilmu yang mengantarkan kamu untuk bisa masuk surganya Allah yaitu ilmu tauhid. Terus menjauhkan kamu dari nerakanya Allah. Kamu akan dibebaskan dari neraka yang selama-lamanya. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Coba kamu ngaji, tanya sama kiai-kiai yang kamu belajar, Pak Kiai, kalau saya belajar ilmu fikih, keuntungannya apa? Saya belajar ilmu tafsir, keuntungannya apa? Saya belajar ilmu nahwu, keuntungannya apa? Saya belajar ilmu tajwid, keuntungannya apa? Saya belajar ilmu hadis, keuntungannya apa? Coba tanya. Ada nggak ilmu yang keuntungannya akan bawa kamu masuk surga yang selama-lamanya dan terbebas dari neraka yang kecuali ilmu tauhid. Terus ilmu yang bisa meningkatkan rasa takut kita kepada Allah. Takut kepada Allah maknanya tambah mendekatkan diri kepada Allah. Bukan takut itu maknanya menjauh. Takutnya kita sama macan lah itu menjauh. Takutnya kita kepada Allah akan jadi orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Malu kepada Allah, oh, ini ilmu yang luar biasa. Kamu kok bisa punya sikap malu kepada Allah? Ini istimewa. Asal nggak inget Allah malu, lupa sama Allah malu. Kenapa? Udah dikasih macem-macem kok masih nggak saya inget aja. Kebangetan banget saya ini ya. Kok kamu kok terbuka hati seperti itu, maka hati kamu akan jadi hati yang istimewa. Terus ilmu yang bisa punya pengharapan kepada Allah. Harapannya begitu besar kepada pertolongan Allah, tidak menggantungkan kepada dirinya sendiri. Saya bisa begini, saya bisa. Kalau enggak dirinya, oh, si Anu kan bisa, si Anu kan bisa. Enggak. Tapi yang digantungnya adalah Allah. Gimana Allah mendatangkan pertolongan, Allah mendatangkan kebaikan, Allah mendatangkan manfaat, menjauhkan dari madharah, musibah. Itu harapannya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan belajar ilmu yang seperti ini adalah menjadi musibah bagi hawa nafsu. Kenapa? Hawa nafsu akan kehilangan kesenangannya. Nafsu itu senangnya apa? Yang enak-enak. Nah, sementara orang yang punya ilmu ini menjauhi yang enak-enak, menjauhi yang asik-asik, menjauhi yang melalaikan kepada Allah. Lah nafsu senangnya begitu. Gimana cari hal-hal yang melalaikan kepada Allah, membuat kita kayak orang-orang yang seharian kerja capek di kantor, stres, punya banyak masalah, pulang dugem. Kenapa? Ngilangin stres. Itu kan cari alat, cari sesuatu yang dianggap bisa menjadi solusi, menghilangkan kepusingannya. Atau nggak usah dugem lah, di mobil dengerin musik terus rileks, santai. Wah, denger musik ini mah tenang. Ini menyenangkan nafsunya. Dikira yang seperti itu menjadi jalan keluar, padahal tidak ada jalan keluar dengan cara yang seperti itu. Kamu menganggap ada selain Allah yang bisa mendatangkan kebaikan, padahal ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati tenang. Ini ilmu yang mahal. Asal nyebut Allah, masalah bubar semua. Ini yang hebat. Kenapa? Tenang, tentram hatinya. Ingat kudrat Allah, iradah Allah. Yang ruwet-ruwet habis. Tapi kalau ingat musik, dengar musik, tenang. Lah musik bisa apa? Coba kamu nanti lagi pusing-pusing, musik, tar dulu lagi sibuk musik-musik. Akhirnya ada waktunya benci musik. Dianggap musik sebagai solusi untuk memang kadang kamu jadi tenang dengar musik, tapi hal itu jangan bergantung bahwa musik yang menenangkan kamu. Yang bisa menenangkan kita hanya mengingat kepada Allah. Coba cari jalan untuk kita diantarkan ke situ, gitu loh. Jangan malah cari jalan di mana kita nggak mengingat Allah tapi bisa tenang. Jauhi jalan itu. Deketi jalan yang mana dengan mengingat Allah bisa menenangkan hati, melegakan hati, membersihkan hati. Ini yang disebut ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Jadi anak saya mendingan saya sekolahin di mana, Bib? Di mana aja terserah kamu. Mau anak kamu kok nanya saya di mana sekolahnya? Atur aja, mau sekolah di sekolah umum kayak, mau di sekolah apa kayak, tapi tetap bekali mereka ilmu-ilmu ini. Jangan sampai sudah dibekali ilmu-ilmu yang lain, ilmu ini nggak kita bekali. Sekolahnya sekolah umum, pulang sekolah di sekolah umum nggak ada pelajaran agama lengkap, nggak ada, sedikit. Pulang sekolah ke madrasah mestinya, ya tidak iya, atau ke apa namanya, TPQ ya Pak, TPA. Malah pulang sekolah les piano, pulang sekolah les komputer, les gitar. Lah kapan ngerti agamanya? Jadi kamu harus tahu, oh kalau anak saya udah dapat ilmu ini di sono, berarti harus saya carikan ilmu yang ini nih. Kapan waktunya? Ya kamu yang atur. Hingga kamu tahu mana yang jadi terbaik untuk anak kamu. Anak kamu akan terima kasih ketika dari kecil sudah ditata.
Gedenya nanti tahu, oh ternyata ilmu ini yang manfaat untuk saya. Untung dulu bapak saya ngajari ini. Untung dulu. Kalau enggak, bapak gimana sih? Diajarkan ilmu sekolah macam-macam, tapi enggak diajari ilmu agama, hingga dia nggak punya jalan untuk dapat ilmu yang manfaat nggak cuma cari ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa menghasilkan. Nah, kamu belajar ini mau jadi apa nanti? Mau jadi apa? Kan berat. Bu, kamu belajar ilmu ini bisa sekolah tinggi bisa. Jangan cita-citakan anak kita untuk ke situ, tapi cita-citakan anak kita bagaimana dapat keridhaan Allah, bagaimana dapat masuk surganya Allah, menjauh dari nerakanya Allah. Cita-citakan ini loh, orang yang punya ilmu yang manfaat itu ilmu yang bisa mengantarkan kamu ke situ tadi, dekat sama Allah, menjauh dari neraka, mendekat dengan. Maka cari ilmu seperti itu, maka kamu akan bahagia dunia dan akhirat. Inilah yang kita inginkan, kita diperintahkan. Jangan sampai kita kehilangan ilmu ini dalam diri kita, karena kita akan membahagiakan nafsu kita apabila kita tidak memiliki ilmu-ilmu tersebut. Mudah-mudahan kita semua berada pada jalan keridhaan Allah, jalan bimbingan Allah, jalan menjadi hamba-hamba yang punya ilmu nafi', ilmu manfaat yang mendekatkan kita kepada Allah, kepada para aulia, kepada para nabi-nabinya Allah, hingga kita bisa kumpul di dunia bersama mereka dan di akhirat kumpul bersama mereka. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana biyana naktarafna wa anana surafna lalaba ishrafna fatub alayna tawba tawsili kulli awba lana awrati wa amin rawati wa ghfirli walidina nabi wa mauludina alali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli di mahabbah jiratin aw suhbah muslimina ajma'in rabbi isma fadlan la biktisabi minna bil mustafa rasulin Allah bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi alihi wa sahbihi dada tahsi suhbi walhamdulillahi badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.